Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman-Nya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena berkat kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami mau membaca merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan yang menjadi bacaan kita hari ini adalah Markus pasal yang ke-10 ayat 28 hingga ayatnya yang ke-31. Upah mengikut Yesus. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari satu pertanyaan dari murid Tuhan Yesus ya, tentang upah mengikut Yesus. Benarkah ada upah ketika kita mengikut Yesus? Mungkin kita juga pernah bertanya, apakah ada upah ketika aku mengikut Yesus? Sadar tidak sadar Bapak Ibu Saudara, kalimat ini mungkin juga pernah menjadi pertanyaan kita. Tetapi saya mau ajak kita untuk coba melihat bagaimana kehidupan mengikut Yesus. Yang pertama, kalau saya melihat pada bagian ini ya, kita bersyukur bahwasanya kita sebenarnya ya, bukan kita, tetapi Tuhan yang memulai, memanggil, menarik kita untuk mengikut Dia. Nah, ini sebuah anugerah, inisiatif daripada Allah. Ya, Allah kita itu Allah yang inisiator ya. Dia yang berinisiatif untuk memanggil, memilih setiap kita sehingga kita menjadi milik kepunyaannya. Nah, ini dulu yang harus kita sadari ya, bahwa Allah kita Allah yang berinisiatif ya untuk memilih kita, karena pada dasarnya kita itu tidak lagi punya kerinduan akan Allah, tidak punya hasrat untuk mencari Dia. Oleh sebab itu ya, Tuhan Yesus bekerja di dalam hati dan pikiran kita sehingga boleh menarik kita untuk kita boleh datang kepadanya. Yang kedua, berbicara tentang upah. Sebenarnya kita dipilih Tuhan ya, diselamatkan, kemudian kita juga dipelihara, itu upah yang luar biasa sebenarnya ya. Bayangkan ya, kita seharusnya sudah mati, kita diberikan kehidupan yang baru, kita menjalani hari-hari yang baru setiap hari dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Sebenarnya itu adalah upah yang luar biasa yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Ketika seseorang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, dikatakan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya kalau hari ini kita punya kerinduan, punya hasrat untuk mencari Dia, itu sesuatu yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, selanjutnya apa yang terjadi? Di sini kita coba melihat orang-orang yang mengikut Tuhan tidak luput dari yang namanya penganiayaan, tidak luput dari yang namanya pergumulan, permasalahan, himpitan, tantangan dalam kehidupan. Bisa disalah mengerti, bisa disalah pahami. Dalam kehidupan pelayanan sangat mungkin terjadi. Tetapi bagi seseorang yang sudah terpanggil dan meresponi setiap pelayanan yang diberikan,
Mereka lah yang akan menjadi orang-orang yang berbahagia menikmati setiap upah yang datangnya daripada Tuhan. Sehingga banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ini menjadi sebuah gambaran dan tantangan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kemajuan kerohanian kita hari ini? Apakah semakin kesini begitu ya, semakin panjang perjalanan kita, semakin aktif kita mungkin di dalam pelayanan, semakin merosot? Atau kerohanian kita tetap menyala-nyala? Nah, ini menjadi pertanyaan-pertanyaan penting yang bisa merefleksikan di dalam diri kita. Hari ini ketika aku ikut Tuhan, ketika aku melayani Tuhan, terlibat dalam pekerjaan Tuhan, apakah kerohanianku jauh lebih baik dariku sebelumnya? Semakin memahami pelayanan, semakin mendukung pekerjaan Tuhan tentunya. Adakah itu juga ada di dalam diri kita? Tentunya semakin orang dewasa, dia akan semakin bijaksana di dalam memilih setiap pilihan yang tepat. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan yang melayani. Biarlah mereka juga fokus di dalam melayani, karena upah mereka adalah besar di surga. Kalau dikatakan tuh Honda ya, upahnya hamba Tuhan itu. Apa Honda? Honornya dari Allah. Ya berkat, pemeliharaan, ya, kasih setia, kemurahan Tuhan, itu yang menjadi berkatnya. Nah, kita berdoa untuk para hamba Tuhan, biarlah fokus pelayanannya hanyalah untuk Tuhan, tidak mengejar materi, tidak berfokus pada hal-hal yang duniawi. Kita juga berdoa untuk setiap umat, setiap jemaat, boleh mempersiapkan diri, memberi diri untuk ambil bagian dalam setiap pelayanan sebagai respon dan tanggung jawab kita untuk setiap berkat dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau boleh berkati. Hari ini kami mau berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan yang boleh menyerahkan hidupnya, yang sudah meninggalkan keluarganya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan banyak hal untuk melayani Engkau. Kami berdoa kiranya Engkau yang memberkati, Engkau yang memelihara, dan Tuhan yang menjaga dan memberkati kehidupannya. Kami tahu tidak mudah untuk menjalani semuanya ini, tapi panggilan daripada Tuhanlah yang meneguhkan, menguatkan iman kami. Jauhkan kami dari hati yang tamak, hati yang serakah, tapi biarlah kami memiliki hati yang mau melayani Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Kami berdoa untuk masalah kebutuhannya. Kami percaya Tuhan akan mencukupkan sehingga mereka tidak dipusingkan lagi akan kebutuhan-kebutuhan sehari-harinya. Dan juga berdoa menyerahkan untuk setiap umat, jemaat. Kami boleh ambil bagian dalam setiap pelayanan, setiap kategori yang ada, sehingga kami juga boleh belajar, melayani, dan memberi yang terbaik. Ada banyak tantangan, kami percaya Tuhan yang menyertai, dan kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah setiap kami menikmati berkat-berkat pemeliharaan daripada Tuhan saja. Ini doa seru kami ya Tuhan, kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat dan memberkati kita semuanya. Shalom.